Selanjutnya ke top topik ketiga. Pemirsa, pasokan beras premium yang dijual di toko retail belum sepenuhnya normal, termasuk di sejumlah minimarket di Jakarta. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Melihat ketersediaan dari beras premium yang ada di pasar retail modern. Tapi memang saat ini pemirsa, saya sudah berada di salah satu retail modern yang berlokasikan di Kedoya di Jakarta Barat. Dan pemirsa, ini berdasarkan pantauan kami hanya ada satu beras, yakni adalah beras merah. Tetapi memang untuk ketersediaan, baik itu untuk beras premium dan yang lainnya, saat ini memang untuk stoknya sendiri kosong seperti itu. Dan tadi berdasarkan penuturan dari petugas yang bertugas di sini menyampaikan bahwa untuk ketersediaan beras ini terakhir tepatnya pada 21 Agustus. Berarti kalau kita hitung mundur sudah 7 hari yang lalu. Jadi memang untuk stok yang ada di retail modern ini terpantau kosong. Oleh karena itu saya akan melihat untuk retail modern lainnya apakah ada ketersediaan dari beras premium, dan kita akan lihat bersama. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada tepatnya di retail kedua dan kita akan lihat apakah ada beras premium. Dan ini berdasarkan pengamatan kami, pantauan kami, memang di sini untuk berasnya sendiri ada begitu untuk beras premium ini. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh petugas bahwa ini ada sebanyak 17. Jadi memang hanya ada ini saja begitu pemirsa untuk stoknya. Dan tadi juga berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh petugas juga menyampaikan begitu bahwa memang untuk stok beras ini sempat begitu mengalami kekosongan. Jadi memang untuk stoknya kosong itu selama 2 pekan atau 2 minggu. Dan baru hari ini sudah tersedia kembali. Tapi memang disampaikan oleh petugas bahwa setiap konsumen ataupun pembeli ini diwajibkan atau dikhususkan hanya minimal membeli sebanyak 2 pieces atau 2 sak saja begitu. Karena diharapkan ini bisa mencukupi untuk kebutuhan dari para konsumen lainnya. Dan kalau kita lihat pemirsa dari pernyataan yang disampaikan oleh Bappenas begitu memang bahwa saat ini sedang mengusahakan kembali untuk memastikan beras premium ini bisa kembali pulih karena untuk proses penggilingan padinya sendiri sudah kembali normal. Oleh karena itu kita lihat ke depannya diharapkan tentunya untuk stok beras premium ini tidak kembali kosong begitu. Jadi diharapkan ini bisa kembali ada dan memenuhi kebutuhan dari setiap konsumen. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Agus melaporkan untuk Metro TV. Sementara pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional juga belum stabil dan cenderung naik. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga berbagai jenis beras medium dan premium di pasar ini mengalami kenaikan. Kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 kini menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras disebabkan pasokan yang berkurang. Penurunan pembelian beras terjadi di sentra penjualan beras di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini akibat dampak kenaikan harga beras di pasaran. Bahkan kenaikan harga beras mencapai sekitar 40% sejak 3 bulan terakhir. Tingginya harga gabah dan beras di pasaran berdampak pula pada jumlah produksi beras, seperti yang dialami produsen beras di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat ini harga beras medium mencapai Rp12.500 hingga Rp12.700 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Beras sisa impor di gudang milik Mitra Bulog sebanyak 100.000 ton terancam terbuang atau disposal karena mengalami penurunan mutu sehingga tidak layak dikonsumsi. Karenanya negara terancam merugi hingga Rp1,2 triliun. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, mengungkap adanya beras yang kualitasnya menurun yang saat ini tersimpan di gudang filial milik Mitra Bulog sebagai mitra kerjasama untuk menyimpan sementara. Potensi kerugian negara dari kondisi itu diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun dan kerugian terjadi karena beras tersebut merupakan bagian dari cadangan pangan pemerintah yang anggarannya bersumber dari APBN. Dwi Andreas juga menyebut beras turun mutu berasal dari sisa impor tahun lalu dan diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta ton beras sisa impor yang belum didistribusikan ke pasaran.
Download Metro TV Extend sekarang.